Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Prosedur dan Strategi Konseling Kelompok Tahap Akhir. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Saya sendiri Dewi Lutfiani sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada teman saya Raharjo Utomo sebagai pemateri. Yang ketiga ada Lia Nailusahliah sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Vicky Arina Rizkiani sebagai pemateri. Oke. Prosedur layanan konseling kelompok tahap akhir. Tahap ini anggota kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari dan dapatkan dari kelompok. Umpan balik adalah hal penting yang sebaiknya dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Hal ini dilakukan untuk menilai dan memperbaiki perilaku kelompok apabila belum sesuai. Oleh karena itu, tahap akhir dianggap sebagai tahap melatih diri klien untuk melakukan perubahan tingkah laku dalam kelompok. Langkah-langkah pada tahap pengakhiran adalah: yang pertama, menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan diakhiri. Kedua, anggota kelompok mengemukakan kesan dan menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Tiga, membahas kegiatan lanjutan. Empat, pesan serta tanggapan anggota kelompok. Lima, ucapan terima kasih. Enam, berdoa. Dan yang terakhir, perpisahan. Selanjutnya ada teknik yang dapat dilakukan selama proses konseling kelompok adalah membuka ketertutupan konseli, konfrontasi, umpan balik, kohesivitas, dan universalitas. Harapan kesiapan menghadapi resiko dan kepercayaan, terbuka dan menerima, kekuatan, katarsis, komponen, kognitif, komitmen untuk berubah, kebebasan dalam bereksperimen, dan humor. Tahapan terminasi proses kelompok meliputi yang berhubungan dengan perasaan, persepsi awal dan akhir dalam kelompok perlu di-follow up kepada anggota kelompok, yang berhubungan dengan topik atau diskusi yang tidak selesai, review pengalaman dalam kelompok, praktek mengubah perilaku, menentukan langkah-langkah selanjutnya, memberi dan menerima umpan balik, memakai kontrak perilaku. Aspek yang dinilai dalam evaluasi proses yaitu antara lain: A. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. Yang B. Keterlaksanaan program. C. Hambatan yang dijumpai. D. Faktor penunjang. Dan yang terakhir, keterlibatan siswa dalam kegiatan. Aspek yang dinilai dalam evaluasi hasil konseling kelompok yaitu perolehan siswa dalam hal yang pertama, pemahaman baru. Kedua, perasaan. Ketiga, rencana kegiatan yang akan dilakukan pasca pelayanan. Yang keempat, dampak layanan terhadap perubahan perilaku ditinjau dari pencapaian tujuan layanan, tugas perkembangan, dan hasil belajar. Yang kelima, permasalahan terpecahkan dan aspek-aspek tertentu pada diri siswa dapat berkembang secara baik. Sisi tindak lanjut itu penting untuk memberikan kesempatan anggota untuk menangani terselesaikannya isu dan menerima dukungan dan dorongan dari kelompok. Selain itu, kritik utama jangka pendek dari kelompok intensif adalah kegagalan konselor untuk menyediakan semacam sesi tindak lanjut. Yang pertama, merencanakan sesi tindak lanjut. Yang kedua, mengembangkan sumber rujukan profesional kepada siapa mereka dapat merujuk saat anggota kelompok melanjutkan kegiatan profesional dengan fasilitator lain. Yang ketiga, menginformasikan kepada anggota kelompok sumber bantuan lainnya. Yang keempat, sesi tindak lanjut dapat memberikan kesempatan yang sangat baik untuk anggota kelompok. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.